Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In this video, me and my group will show you all learning adverbs through the poem based on Langston Hughes. The title of the poem is Mother to Son. Now, let's start off by reading the poem. Well, son, let me tell you, life for me ain't been no crystal stair. It's had tacks in it, and splinters, and boards torn up, and places with no carpet on the floor. Bare, but all the time I've been climbing on, and reaching landings, and turning corners, and sometimes going in the dark, but there ain't been no light. So boy, don't you turn back. Don't you sit down on the steps, 'cause you find it's kinda hard. Don't you fall now, for I still going, honey. I still climbing. And life for me ain't been no crystal stair. Sang author, James Mercer Langston Hughes, lahir pada bulan Februari tanggal 1 tahun 1902, Joplin, Missouri, Amerika Serikat. Dia adalah seorang poet terkenal keturunan Afrika Amerika dalam era yang bergejolak, yaitu Harlem Renaissance. Beberapa contoh karyanya ialah The Weary Blues dan I Wonder as I Wonder. Nah, selanjutnya yaitu background story Mother to Son. Nah, jadi puisi Mother to Son karya Langston ini berasal dari masa Harlem Renaissance, yaitu gerakan budaya di tahun 1920-an yang berpusat di Harlem, New York. Nah, di masa itu banyak seniman, penulis, dan musisi yang berkulit hitam mengekspresikan kehidupan serta perjuangan orang Afrika Amerika di Amerika. Nah, Langston sendiri merupakan salah satu tokoh penting dari gerakan tersebut. Nah, lewat puisi ini, dia itu ingin menggambarkan suara seorang ibu kulit hitam yang menasihati anaknya agar tidak menyerah menghadapi kesulitan hidup. Jadi, di puisi Mother to Son ini gak cuma tentang hubungan ibu dan anak, tapi juga ada yang melambangkan perjuangan masyarakat kulit hitam. Puisi Mother to Son karyanya Langston Hughes terdiri dari 20 baris yang ditulis dalam satu bait atau stanza. Hughes menggunakan gaya bebas atau free verse, artinya tidak ada pola rima atau persamaan bunyi di akhir baris dan tidak ada irama tetap atau ritme tertentu seperti pada puisi-puisi yang terikat aturan. Namun bukan berarti kata-kata yang dipilih tidak penting. Justru sebaliknya, pemilihan katanya sangat hati-hati dan bermakna. Kata-kata dalam puisi ini terasa puitis atau lirikal, seolah-olah bisa dinyanyikan atau memiliki alunan yang indah saat dibaca. Nah, hal ini terlihat dari dua hal utama. Yang pertama ada dialek yang khas. Hughes menggunakan gaya bicara atau dialek orang African American pada masa itu seperti I've been climbing on, bukan I have been climbing on. Jadi dialek ini memberikan kesan realistis dan personal, seolah-olah memberikan kesan seorang ibu sedang berbicara kepada anaknya. Selanjutnya ada half rhyme atau rima sebagian. Meski tidak ada rima penuh, beberapa kata memiliki bunyi yang hampir mirip, seperti bear and stare atau like and night. Ini membuat puisinya tetap terdengar musikal dan mengalir. Dalam puisi Mother to Son, Langston Hughes menggunakan banyak bahasa kias untuk menggambarkan perjuangan sang ibu. Pertama, ada metafora seperti paku, cerpen kayu, papan yang tercabut, dan tempat tanpa karpet. Semua ini melambangkan kesulitan dan rintangan hidup yang ia hadapi. Kedua, melalui ciptaan,
kita bisa membayangkan rasa sakit dan beratnya perjalanan hidup lewat gambaran paku tajam dan tangga rusak. Lalu simbolismenya terlihat dari tangga yang rusak dan tindakan mendaki yang melambangkan perjuangan hidup yang tidak pernah berhenti. Terakhir, Huyus juga memakai bahasa vernakular Afrika Amerika yang bisa disebut AABI, seperti kata ain't dan bentuk kalimat yang tidak baku untuk menunjukkan suara asli sang ibu. Pesan utama dari puisi ini adalah bagaimana hidup penuh dengan perjuangan dan kesulitan, tetapi kita harus terus melangkah dan tidak perlu menyerah, seberat apapun jalannya. Puisi ini mengingatkan kita bahwa tantangan adalah bagian dari perjalanan hidup, dan melalui ketekunan serta kekuatan, kita bisa terus maju. Sama seperti sang ibu di dalam puisi ini, kita harus tetap teguh dan tangguh meskipun ada banyak rintangan. Karena setiap langkah yang kita ambil membawa kita lebih dekat menuju tujuan kita. Halo semuanya, hari ini kita akan belajar tentang adverb atau kata keterangan dengan menggunakan puisi berjudul Mother to Son, karya Langston. Nah, puisi ini menceritakan seorang ibu yang memberi nasihat kepada anaknya tentang perjuangan hidup. Nah, dari puisi ini kita akan belajar bagaimana adverb atau kata keterangan digunakan untuk menggambarkan cara, waktu, dan tempat secara lebih hidup. Nah, sebelum masuk ke puisinya, kita ingat dulu nih, adverb itu adalah kata yang menjelaskan kata kerja atau verb, kata sifat atau adjective, dan kata keterangan lain atau adverb lain. Nah, adverb itu biasanya digunakan untuk menjawab pertanyaan seperti how yang artinya bagaimana, when yang artinya kapan, where yang artinya di mana, to what extent yang artinya seberapa jauh. Contohnya, yang pertama, she walks slowly. She walks slowly ini jawaban untuk menjawab dari pertanyaan how. Yang kedua, he came yesterday. Nah, he came yesterday ini adalah jawaban untuk menjawab pertanyaan when. Dan they live here. They live here ini adalah jawaban yang digunakan untuk menjawab pertanyaan where. Nah, jadi adverb itu membantu kalimat jadi lebih jelas dan nyata. Kemudian kita masuk ke adverb yang ada di dalam puisi Mother to Son. Nah, sekarang kita lihat puisi Mother to Son. Di baris-baris puisi ini ada beberapa bentuk kata yang berfungsi seperti adverb, walaupun nggak semuanya pakai akhiran li atau ly. Nah, kita bahas beberapa contoh. Yang pertama, I've been a climbing on. Nah, kata on di sini dia fungsinya sebagai adverb, menjelaskan bagaimana atau kemana sang ibu terus memanjat. Yang mana artinya ibu tersebut terus menjalankan perjuangannya dan tidak berhenti. Yang kedua, and sometimes going in the dark. Nah, kata sometimes ini termasuknya adalah adverb of frequency. Ya, ini gunanya untuk menjawab pertanyaan how often atau berapa sering. Nah, yang mana artinya itu adalah kadang-kadang. Jadi, sang ibu menghadapi masa sulit in the dark tanpa arah atau harapan. Yang ketiga, where there ain't been no light. Nah, di sini no light ini tuh bukan adverb. Tapi kalau kita perhatiin, frasa in the dark sebelumnya menggambarkan tempat atau situasi. Nah, ini termasuknya adalah adverb of place. Adverb ini
memberitahu di mana sesuatu terjadi, yaitu di kegelapan. Yang keempat, ada so boy, don't you turn back. Nah, kata back di sini berfungsi sebagai a verb of direction, yaitu untuk menjelaskan arah dari kata kerja turn, yang artinya adalah jangan berbalik arah atau jangan menyerah. Yang terakhir adalah don't you fall now. Nah, kata now di sini adalah a verb of time yang menjawab pertanyaan kapan. Artinya, jangan jatuh sekarang, tapi tetap semangat saat ini juga. Jadi kalau kita lihat dari puisi ini, adverb itu digunakan untuk yang pertama ada untuk menunjukkan arah dan tempat. Contohnya itu seperti on, back, in the dark. Lalu, adverb di puisi ini digunakan untuk menunjukkan waktu dan frekuensi. Contohnya itu seperti sometimes dan now. Dan yang terakhir, adverb di puisi ini digunakan untuk membantu menciptakan suasana perjuangan yang terus berlanjut. Nah, kalau kita perhatiin nih, penggunaan adverb di puisi ini itu nggak cuma memperjelas tindakan, tapi juga memperkuat emosi. Contohnya di kata sometimes. Nah, di kata sometimes ini, dia memberi kesan bahwa perjuangan itu nggak selalu terang, ada saat-saat gelapnya juga. Sementara, kata still dalam kalimat I still climbing itu menekankan bahwa sang ibu tetap berjuang. Lalu yang terakhir ada kata still di sini yang fungsinya adalah sebagai adverb of continuity yang menandakan ada sebuah tindakan yang belum berhenti. Nah, jadi lewat adverb, Langston ini pengen nunjukin tentang semangat dan pantang menyerah dari seorang ibu. Nah, sekarang coba kita latihan singkat. Latihan yang pertama. Temukan minimal 2 adverb lain dalam puisi ini dan jelaskan fungsinya. Misalnya nih contoh. On. On di sini fungsinya untuk menunjukkan arah gerak. Dan still di puisi ini fungsinya untuk menunjukkan kelanjutan tindakan. Lalu tugas yang kedua atau latihan yang kedua, buatlah kalimat deskriptif sederhana yang terinspirasi dari puisi ini menggunakan adverb. Contohnya, my mother works hard every day. Atau, even when life feels dark, she walks bravely. Nah, jadi kata hard di kalimat pertama dan kata bravely di kalimat kedua merupakan adverb yang menggambarkan bagaimana seseorang melakukan sebuah tindakan. Nah, jadi hari ini kita sudah belajar bahwa adverb itu bisa menunjukkan cara, waktu, tempat, arah, dan frekuensi suatu tindakan. Nah, dalam puisi Mother to Son, adverb itu membantu para pembaca merasakan perjalanan hidup yang berat namun penuh keteguhan. Jadi kita belajar nggak cuman grammar, tapi kita juga belajar sebuah makna perjuangan di balik kata-kata tersebut.
di balik kata-kata yang ada di puisi. Jadi, teruslah belajar dan gunakan adverb untuk membuat kalimat lebih hidup, lebih ekspresif, dan lebih bermakna.